Selamat pagi kawan pajak. Kembali lagi bersama kita dalam podcast Krigis Rame Sange Inggawe Integritas Selawase. Nah, di kesempatan yang sangat berbahagia ini, Nah. kita kembali menyapa kawan pajak untuk bersama-sama membahas terkait dengan peraturan perpajakan terbaru yang tentu saja akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari ya, Kak Iya, Sigit. betul. Nah, dalam podcast kali ini, perkenalkan saya Devi yang akan menjadi host dan juga ditemani oleh narasumber kita, Kak Sigit. Iya. Mungkin boleh diperkenalkan dulu nih, Kak Sigit. Iya, Kak. perkenalkan ya, halo kawan pajak, saya Sigit Pramagita ya, dari KPP Cirebon II sebagai fungsional penyuluh, begitu mungkin ya? Oke, nah kita sebenarnya sudah agak familiar nih dengan Iya. Kak Sigit ya, soalnya kita kemarin juga sudah pernah live ya Kak Sigit ya. Iya, pernah. Kita juga sudah bahas ketentuan perpajakan terbaru kemarin terkait dengan surat keterangan bebas. Jelas. Nah sekarang kita masih agak nyambung-nyambung nih materinya. Ya, boleh. Ya ini kita akan bahas tentang surat keterangan fiskal. Nah surat keterangan fiskal ini sebenarnya apa sih Kak Sigit? Iya, surat keterangan fiskal ini, iya ya, kan ada yang wajib pajak nanya, "Ini surat fiskal nih apakah surat cinta?" Gitu kan. Sama Jadi nggak tuh sama surat cinta? nah, itu bukan ya, itu bukan surat cinta ya. Nah, SKF ini atau surat keterangan fiskal ya, teman-teman atau kawan pajak, adalah informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai kepatuhan wajib pajak, Kak. Oke. Nah, ini selama apa? Selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu. Oke. Gitu. Nah, jadi kalau kita analogikan gitu ya istilahnya, surat keterangan fiskal itu semacam rapor pajak begitu. Oh, rapor ya kayak anak Ya, sekolah ya Kak? iya, Iya. seperti kayak gitulah. Iya. Nah, ini untuk orang pribadi maupun badan gitu, sama ya. Betul. Jadi ini kayak seolah jadi kalau kita butuh kepastian bahwa kita nggak ada masalah nih terkait perpajakan gitu ya. Mhm. Nah, kita bisa minta surat itu gitu, SKF ya, surat keterangan fiskal. Nah, berarti ini kayak surat keterangan sehat gitu ya Kak ya? Nah, betul banget. Nah, iya kayak surat keterangan sehat gitu ya. Kalau di Mhm. dokter itu surat keterangan sehat. Nah, Nah, nanti kalau di pajak itu namanya surat keterangan fiskal gitu ya. oke. Nah, terus untuk mendapatkan surat keterangan fiskal ini bisa diajukan siapa aja nih Kak Sigit? Apakah cuma orang pribadi atau cuma badan saja atau bisa semuanya? Iya, itu semuanya bisa ya. Orang Oke. pribadi, badan, ya itu bisa mengajukan surat keterangan fiskal jika dia ada keperluan gitu ya. Oke. Berarti ini sifatnya itu sesuai kebutuhan ya Kak Sigit ya? Iya, sesuai kebutuhan aja. Nggak ada kewajiban semua harus punya gitu ya. Oke. Nggak harus semuanya punya ya, tergantung dari kebutuhan. Jika membutuhkan surat keterangan fiskal baru bisa diajukan. Diajukan. Oke. Nah, untuk syarat-syarat pengajuannya ini apa aja Kak Sigit? Mungkin bisa dijelaskan nih satu persatu biar kawan pajak kalau misalkan membutuhkan surat keterangan fiskal Iya. ini nanti nggak bingung perlu nyiapin apa aja gitu. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat gitu ya ke kriterianya terkait surat keterangan fiskal itu pasti ada lah ya, Oke. udah ditentuin. Nah, yang pertama itu ya untuk orang pribadi maupun badan begitu ya. Itu yang pertama telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan ya, PPh ya tentunya untuk 2 tahun terakhir, Kak. Oke, Nah, berarti harus lapor dulu SPT tahunannya ya Kak? betul, lapor Mhm. dulu. Nah, gimana kalau untuk yang dia PKP juga ya, pengusaha kena Mhm. pajak itu, kan dia ada kewajiban juga terkait lapor SPT PPN gitu ya. Oke. Nah, untuk PPN itu 3 masa terakhir harus dilaporkan. Oke. Ya, yang sudah menjadi kewajibannya begitu, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentunya gitu ya, Kak. Nah, lalu berikutnya selain menyampaikan SPT, yang pasti karena tidak ada masalah dengan pajak, dia tidak mempunyai utang pajak gitu. Oke, jadi harus nggak punya tunggakan ya Kak ya? Iya, tidak Nggak. ada tunggakan. Gimana kalau seandainya ada utang pajak, tapi, dia dicicil gitu ya, Betul. mengajukan angsuran Mhm. gitu ya, atau penundaan. Nah, itu dianggap memenuhi kriteria gitu, Oh, Kak. boleh juga Boleh gitu ya. selama sudah mendapatkan surat Surat penetapan ya, kalau betul boleh mencicil itu tadi ya Kak? betul. Oke. Nah, jadi walaupun dia punya utang pajak,
kalau dia udah ada surat ketetapannya ya atau keputusannya terkait penundaan atau pengangsuran, nah itu dianggap telah memenuhi kriteria. Oke. Nah, berikutnya nih yang terakhir yaitu tidak dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan gitu. Oke. Nah, ya jadi tidak ada tindak pidana, kalau kita simpulkan tadi ya, ada ya setidaknya ada 3 ya, Ada 3, 3 kriteria yang harus dipenuhi dan itu, sifatnya akumulatif Oh, gitu ya, akumulatif. Berarti kalau salah satu tidak terpenuhi nggak bisa juga ya, Kak? tidak bisa. Oke deh. Nah, berarti kalau misalkan tadi, sudah terpenuhi semua, Mhm, berarti kan bisa diterbitkan suratnya. iya betul. Nah, biasanya ini untuk kegiatan apa aja sih, Kak, yang butuh SKF ini? Karena kan tadi di awal bilangnya memang tidak wajib untuk Iya, semua. heeh. Nah, kira-kira biasanya yang paling sering itu buat apa, Kak? Iya, jadi kalau kita lihat ya, banyak yang datang ke KPP itu Mhm. keperluannya terkait surat keterangan fiskal itu dia ikut tender proyek pemerintah. Oh, gitu, oke. Ya kayak di e-katalog ya, Betul, contohnya kayak gitu. katalog. Nah, untuk sekarang ini, untuk yang aturan SKF ya, surat keterangan fiskal itu ada tambahan nih. Oke. Tadi ya kita singgung terkait surat keterangan bebas, pengalihan tanah bangunan ya, Betul. karena warisan gitu ya. Nah, itu juga perlu SKF tuh. Nah, jadi untuk yang dapatnya itu berarti harus, ahli warisnya. Warisnya. Oh, berarti bukan pewarisnya ya, Dep yang menerima? betul, yang terima, hartanya tersebut ya, yang harus mengajukan SKF ya, surat keterangan fiskal, gitu. Kalau untuk hibah Sama, juga? pakai juga, Juga? hibah juga pakai SKF juga. Yang menerima juga atau yang memberi hibah kalau hibah? Nah, kalau hibah karena yang bersangkutan itu masih ada ya, masih hidup gitu ya, nah itu berarti yang pemberi hibahnya, Oh, betul. berarti kalau untuk pengajuan surat keterangan bebas waris, Iya, itu untuk pengajuannya dilakukan oleh ahli warisnya, betul. sedangkan untuk surat keterangan bebas waris, Iya, itu ahli warisnya juga kalau hibah baru Kalau hibah baru pemberi hibah. pemberi hibahnya. Oke, nah kemudian cara pengajuannya ini gimana, Kak? Ini apakah cuma bisa langsung datang Mhm, ke KPP iya, atau bisa online iya. atau mungkin bisa cara-cara lain nih, Kak? Ya, jadi kalau kita lihat ketentuannya gitu ya, itu ada beberapa cara gitu ya. Jadi silakan bisa ajukan secara online ya kawan pajak, di mana di akun Korteks wajib pajak sendiri gitu ya. Atau bisa juga, kalau secara ketentuan itu telepon atau live chat ke Kering Pajak ya 150 200. Mmm. Tapi untuk saat ini belum tersedia, jadi silakan secara online itu melalui akun Korteks wajib pajaknya Oke, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu silakan datang langsung ya ke KPP atau KP2KP terdekat ya. oke, Ya di aturan tidak harus terdaftar ya, di situ tidak menyebutkan terdaftar. oke, Jadi boleh ke kantor pajak terdekat. terdekat. Berarti kalau misalkan lagi di luar kota gitu ya, terus butuh untuk keperluan tertentu gitu, bisa langsung datang ke KPP terdekat aja ya, Kak? Iya betul sekali. Nah lalu yang terakhir nih, itu seandainya sibuk nih nggak bisa datang langsung gitu ya, itu boleh ya kita kirim berkas melalui apa, pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir ya, dengan bukti pengiriman surat ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar kalau yang ini. Oh, kalau kirim Mhm, pos harus ke terdaftar. KPP terdaftar, Oke, tapi kalau datang langsung bisa di mana aja ya. mana aja. Nah, kemudian untuk yang online nih, Kak, kita Ya boleh. coba bahas yang online karena mungkin kan yang paling gampang ya, Ya, bisa sambil rebahan, mungkin iya, ngajuinnya ya santai-santai gitu, kita tinggal buka internet gitu ya. internet. Nah, ini kita harus download aplikasi tertentu gitu nggak, Kak, untuk pengajuannya? Iya, jadi untuk Korteks sendiri ya kawan pajak, itu sebenarnya basisnya itu melalui website ya, melalui Oke. web seperti kita browsing aja tuh, nanti keluar tuh website dari Korteksnya sendiri. Untuk alamatnya itu ya ada di korteksdjp ya, .pajak.go.id gitu ya. Nah, jika sudah memiliki akun Korteksnya, nanti, silahkan ya ke menu layanan begitu ya, Kak, ya. Nah, nanti terkait yang menu layanan wajib pajak tuh ada di situ, Kak. Nah, jadi setelah akses ke menu layanan, nanti ada lagi submenu. Oh, gitu. Ya, Oke. nanti buat permohonan gitu ya, layanan administrasi, terus buat permohonan.
layanan administrasi, terus pilih jenis layanan WP-nya itu AS.01, Oke. pemenuhan kewajiban perpajakan. Pilih yang 01 lah Kak, WP. 01 01. Nanti ada lagi tuh, bercabang lagi Oh di situ. gitu, nggak cuma 01 berarti? Ada lagi. Ada lagi, oke. Nah, nanti setelah 01 ada lagi di bawahnya itu pilih yang AS.01 strip 01 ya, Oh surat berarti keterangan 0101? 0101 Oke. gitu. Nah, kalau misalkan tadi di online kan berarti Iya. ngisinya di situ ya Kak nanti setelah pilih 0101 tinggal ngeklik yang sesuai formulir yang tampil di halaman Cortex-nya ya berarti ya? Iya, tinggal isi aja, nanti ada terkait menu alur kasus semacam itu ya. Nanti ada permohonannya, tampil datanya dia tuh. Nah, nanti silakan isi aja field yang kosong tuh, yang perlu diisi beserta alasannya itu apa gitu. Nah, nanti setelah semua terisi tinggal kirim aja. Gitu. Gitu. Nah, kalau misalkan pengajuannya secara online nih Kak, ini kita perlu tanda tangan nggak Kak? Gimana tuh cara tanda tangannya kalau online? Kalau kertas kan mungkin kita bisa pakai bolpen gitu Iya. ya, kalau online gimana cara tanda tangannya? Ya, jadi kalau secara online, nah nanti di akun wajib pajak sendiri ya, di Cortex-nya itu ada namanya menu portal saya. Oke. Nah, nanti di situ ada permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik ya, atau digital begitu ya. Nah, nanti dibuat saja di situ. Yang penting ketika sudah ada permohonannya, nanti ada pilihan lagi tuh, Oke. jenis sertifikat yang mana. Oh gitu, ada Iya. banyak pilihannya Kak? Ada, cuman yang perlu diisi silakan yang kode otorisasi saja. Oke. Mmm. Terus? Nah ya, terus nanti silakan isi di situ tulisannya paspres ya. Intinya ya untuk tanda tangan. Nah, silakan diisi dengan kombinasi ya. Untuk isinya itu yang penting ada huruf besar, huruf kecil, Mhm. angka dan simbol begitu. Oke. Ada minimum karakternya nggak jumlahnya? Nah, itu kalau tidak salah 8 karakter ya. 8 karakter, 8 oke. karakter. Nah, kemudian kalau sudah pengajuan sertifikat elektronik tadi, Mmm. berarti waktu pengajuan suratnya kita tinggal masukkan paspres yang dibuat sebelumnya tadi ya, Kak? Betul. Oke. Jadi intinya tadi ya buat dulu sertifikat elektroniknya, lalu ajukan seperti yang tadi disampaikan ya. Mhm. Nah, ketika ingin proses kirimnya itu nanti minta tanda tangan elektronik dahulu. Oh gitu. Ya, yang kode otorisasi tersebut. Oke. Nah, tadi tata cara pengajuan secara online kawan pajak sangat Mhm. mudah sekali. Kawan pajak tinggal mengisikan sesuai formulir yang ada di halaman Cortex-nya. Betul. Nah, misalnya nih, ternyata kesusahan ini untuk masuk Cortex-nya karena mungkin bingung atau baru pertama kali nih, Kak. Iya. Udah datang langsung ajalah ke Mmm. KPP gitu kan. Oke. Kalau mau ngisi pakai formulir kertas masih boleh nggak, Kak? Boleh. Masih boleh ya? Masih boleh. Oke. Nah, berarti nanti formatnya sudah tersedia di KPP ya, Kak, ya? Iya, ada di KPP formatnya sudah ada, ya tinggal isi data aja. Oke. Nah, berarti yang tanda tangan di formulir siapa aja tuh, Kak, yang bisa tanda tangan kalau pengajuan manual? Iya, jadi secara ketentuan nih Kak Devi ya, untuk permohonan tertulis kawan pajak silakan ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan. Itu untuk orang pribadi. Oke. Gimana kalau badan? Silakan untuk wakil wajib pajaknya untuk badan, yaitu berupa pengurus ya, Oke. pengurusnya. Yang ada Nah, di akta yang berarti? ada di akta. Oke. Nah, jadi selain itu kalau misal dia pakai kuasa, silakan untuk kuasa wajib pajaknya dilengkapi dengan surat kuasa khusus ya, Oke. sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, oke. Berarti kalau misalkan formulir kan tadi harus tanda tangan tuh. Tapi misalnya ternyata ada kendala lagi nih Kak Sigit, nggak bisa datang nih udah ngisi formulir, Ya, ternyata nggak bisa datang karena tiba-tiba misalnya ada pekerjaan atau mungkin ada keperluan lain. ya, Nah, boleh nggak dianterin sama mungkin keluarga atau saudara atau tetangga gitu, boleh nggak? ya. Seandainya yang bersangkutan tidak bisa datang langsung, silakan tadi ya bisa dikuasakan atau pihak lain ya. Oke. Nah, jadi silakan dengan persyaratannya itu kalau kuasa wajib pajak dengan bukti surat kuasa khususnya tadi. Kalau pegawai wajib pajaknya seadanya tadi pengurus ya, itu misal nggak bisa nanti yang menyerahkan itu bisa pegawainya yang badan tersebut. Nah, nanti pegawainya itu silakan bawa bukti kartu identitas pegawainya. Oke. Dan yang terakhir kalau pihak lain, ya yang penting ada penunjukan gitu ya dari wajib pajak atau kuasanya. Jadi kalau dilihat kuasanya nggak bisa ya dia nunjuk lagi itu bisa, namanya pihak lain tuh. Oke, berarti harus ada bukti pendukungnya ya kalau memang Betul. orang yang datang ke KPP itu sudah diberikan
kuasa atau penunjukan dari wajib pajak yang bersangkutan. Oke, kemudian kalau untuk lampirannya nih, Kak, selanjutnya lampirannya apa aja yang perlu dibawa nih untuk, kelengkapan pengajuan surat keterangan fiskal ini? Iya, jadi untuk di permohonannya itu selain yang tadi ya, pegawainya yang mengajukan, ada juga terkait lampiran lain ya berupa fotokopi kartu tanda penduduk gitu ya, KTP Oke gitu ya, bagi orang pribadi dan, misalnya dia badan gitu ya, ada juga salinan akta pendirian ya, oke, dan dokumen pendukung lainnya berupa fotokopi surat pemberitahuan tahunan ya, pajak SPT. penghasilan, betul, Oke. SPT tahunan, minimal meliputi induk dan lampiran yang memuat data pengurus wajib pajaknya. Oh Tadi gitu, oke. iya, bagi wajib pajak badan. Badan. Nah, nanti silakan dalam hal permohonan disampaikan selain, melalui tempat wajib pajak terdaftar, Mhm. maka yang tadi dilengkapi, SPT tahunan, induk dan lampiran yang memuat data pengurusnya tadi. Oke, jadi supaya KPP yang menerima juga tahu bahwa yang mengajukan memang sesuai dengan pengurus yang ada di Mhm. SPT-nya gitu ya, Kak, ya. Nah, kemudian kalau misalkan melalui yang ketiga tadi bisa kirim pos ya? Iya Atau jasa pengiriman surat tercatat berarti ya tinggal dimasukkan aja semuanya ya, Kak, yang dari iya, formulir, kemudian lampiran-lampirannya, mhm, kemudian dikirim melalui pos pos atau atau jasa jasa ekspedisi, pengiriman tercatat. betul. Nah, kemudian untuk jangka waktu penyelesaiannya nih, Kak, kita misalkan udah melakukan permohonan nih, baik secara online Baik. maupun melalui secara langsung atau melalui pengiriman surat, kira-kira selesainya berapa lama nih, Kak, suratnya bisa terbit ini? Iya, jadi kalau kita lihat di ketentuannya, itu jika memenuhi ketentuan ya, nah itu melalui online nih, kan ada beberapa cara. Kalau melalui online, nanti dia langsung terbit tuh SKF-nya setelah dikirim. Saat itu juga, Kak, Saat berarti? itu juga. Wah, canggih banget ya, Kak, ya, berarti ya? Iya, gitu. Real time banget langsung keluar suratnya nih, kawan pajak. Iya, betul. Nah, silakan diunduh aja tuh, Kak, kalau udah selesai. Oke, Nah, gimana kalau misal manual ya, datang langsung atau kirim berkas? hmm. Nah, itu bisa dicetak langsung otomatis kalau dia suratnya itu, permohonannya itu sudah diterima secara lengkap. Oh, gitu, Nah, oke. artinya petugas loketnya telah menerbitkan gitu ya, bukti penerimaan surat, baru setelah itu otomatis terbit SKF-nya. Oke. Kemudian kalau misalkan ternyata dicek belum lengkap nih, Kak, Mhm. nah berarti bisa nggak terbit di hari itu juga? Nah, kalau seandainya enggak lengkap gitu ya, atau tidak memenuhi ketentuan, kalau misal dia datang langsung nih, itu cukup secara lisan aja petugas loketnya Oh bilang gitu. bahwa permohonan ini belum memenuhi ketentuan. Jadi langsung dikembalikan tuh permohonannya. Oh gitu, oke. Nah, seandainya dia kirim berkas ya, nah itu nanti si petugas loketnya, skemanya itu akan memberitahukan bahwa permohonan ini belum dapat diproses, Oh betul ya. gitu. Berarti nanti kalau misalkan, belum memenuhi nanti ada surat lagi ya, Kak, Surat ya, surat lagi. balasannya ya? Nah, misalnya kita sudah memenuhi nih, udah Ya. dapat suratnya, terus kita mau ngecek nih misalnya saya sebagai, rekanannya gitu ya, Mhm. ini saya dapat SKF nih bener apa enggak, jangan-jangan dibuat sendiri nih. Nah, iya betul. Itu bisa kita cek nggak, Kak? Bisa bisa kita cek. Nah, itu sebenarnya yang paling gampangnya itu ya silahkan datang langsung aja ke KPP, Gitu. iya, ke KPP mana aja gitu ya. Bisa ke KPP terdekat gitu ya, nanti dicekin. Nah, nanti, dari petugasnya itu nanti akan melakukan pengecekan apakah memang nomor SKF tersebut terdaftar di sistem kita gitu Oke. ya, nah, itu aja sih paling, untuk yang paling gampangnya gitu ya, ke Oke, KPP mhm. terdekat. Tapi kalau misalkan kita mau ngecek lewat Kering Pajak itu bisa juga nggak, Kak, keabsahannya itu? Nah, secara ketentuan itu bisa aja ya, heeh, cuma nanti dilihat aja gitu ya. Nanti soalnya, kan dilihat dulu ya apakah memang, dapat udah mulai berjalan atau enggak gitu ya. Tapi silakan aja untuk mengajukan keabsahannya ke Kering Pajak ya, 1.500.200 gitu. Oke. Nah, untuk SKF ini ada jangka berlakunya nggak, Kak? Misalnya apakah cukup satu kali mengajukan untuk seumur hidup atau ada beberapa jangka waktu tertentu untuk dapat menggunakan SKF ini? Mungkin diatur atau nggak itu, Kak? Iya, jadi kalau kita udah dapat SKF, itu kan ada masa berlakunya tuh, yaitu 1 bulan gitu ya, kayak 1 bulan, setelah atau sejak diterbitkan gitu ya, 1 bulan aja. Jadi kalau seandainya ada tender lagi 3 bulan berikutnya,
Nah, itu harus ngajuin lagi kawan pajak Oh, SKF-nya. tuh. Jadi memang, tidak berlaku seumur hidup ya? Tidak berlaku Ya. seumur hidup. Oke, berarti kawan pajak kalau misalkan memang, nanti dapat proyek yang banyak dalam jangka waktu yang berbeda-beda tetap harus ngajukan lagi sesuai proyeknya ya, Kak, ya? Betul. Oke. Nah, kita sudah, lengkap sekali Kak Sigit membahas tentang surat keterangan fiskal ini ya. Nah, dari tadi, siapa aja yang bisa mengajukan, Baik. kemudian cara pengajuannya bagaimana, bisa diajukan di mana saja. Ya. Nah, atas semua yang sudah kita bahas ini, apakah ada dasar hukumnya sih Kak Sigit, terkait dengan SKF ini? Iya, jadi untuk yang tadi saya bilang sesuai ketentuan gitu ya, itu ada diatur di Per 08 ya, Oke. garing PJ garing 2025, yang wajib pajak itu dapat akses di website pajak.go.id, Mhm. tepatnya di menu peraturan. Oke. Nah, nanti di pojok kanan itu ada nomor ya, untuk diisi, isi aja 8 atau 08 gitu ya, dan diisikan tahunnya 2025. Nah, tinggal cari aja harusnya muncul terkait peraturannya gitu. Oke. Nah, sudah lengkap sekali nih pembahasan kita kawan pajak terkait dengan surat keterangan fiskal pada pagi hari ini. Nah, sepertinya karena sudah lengkap ya Kak Sigit, Ya, kita bisa akhiri podcast kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya ya, bersama narasumber lainnya tentunya ya Kak Sigit ya, betul sekali. dari KPP Pratama Cirebon Cirebon. 2. Nah, jangan lupa kawan pajak untuk memfollow akun IG kita @pajak_cirebon2 Ya. untuk mendapatkan informasi perpajakan terbaru. Nah, sekian podcast kita pada pagi hari ini. Saya Devi. Saya Sigit. Ya, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kawan pajak. Terima kasih ku ucapkan padamu karena pajakmu yang membangun sekolah tempatku belajar. Gedung-gedung dan jalan raya, rumah sakit dan yang lainnya, baktimu kan selalu ku kenang. Terima kasih ku ucapkan padamu karena pajakmu yang membangun sekolah tempat. Halo kawan pajak. Mulai 1 Januari, pelaporan SPT tahunan menggunakan Cortex DJP. Segera lakukan aktivasi akun Cortex dan juga kode otorisasi DJP. Informasi lebih lanjut, silakan datang ke KPP terdekat ya.